Selamat siang, Selamat siang Adek. Bu, Iya, Adek dengan siapa namanya ya? saya Rizaldi bin Haldi Bu. Oke, Adek Rizal ya? Atau Rizaldi ini dipanggilnya? Rizal bisa Bu. Ya, ya, ya. Adek eh, sudah tahu belum saya ini siapa dan di sini saya akan melakukan sedang apa gitu, tujuan yang saya lakukan di sini. Itu PK Bapas mau melitmas saya Bu. Oh, wah, pinter ya Adek ya, udah tahu ya kalau saya PK dan saya akan melakukan litmas ya. Oke, kalau gitu, Adek, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sekiranya nanti dijawab dengan apa adanya dan sejujurnya gitu ya. Ya Jangan Bu, ada ya Bu, dilebih-lebihkan atau bohong tuh jangan sampai. Ya, oke ya kita Bu. langsung aja deh. Ini saya akan membuat litmas untuk persiapan persidangannya Adek. Saya perlu beberapa identitas ya, Dek. Mohon maaf, tadi nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Rizaldi Hmm? bin Haldi. Bin Haldi. Oke. Kemudian Adek tempat tanggal lahirnya di mana ya? Saya lahir di Kelurahan Anyar 17 April 2003. Oke, 17 April 2003. Oke, sekarang berarti umurnya sekitar 17 tahun ya? Iya Bu, benar Bu. Oke. Untuk pendidikan terakhirnya Adek sekarang berarti eh, di mana ya sekolah? Dulu terakhir SMA 2 Jedis, tapi Mm-mm. berhenti sampai kelas 2 Bu. Oh, nggak lanjut sampai lulus berarti ya? Ya nggak lulus Bu, Kenapa itu? karena sering bolos, sering berkelahi Bu. Oh, bolos, berkelahi ya. Kalau alamat tinggalnya di mana, Dek? Kelurahan Anyar, Kecamatan Hmm? Wonosari, Kabupaten Madiun. Sekarang tinggalnya sama siapa? Sekarang tinggal sama orang tua. Oh, orang tua. Alamatnya di ini, Kelurahan Anyar ini. Ya, sama Bu. Oh, oke. Orang tua masih lengkap? Masih. Oke. Kalau gitu, sekarang Adek bisa ceritain tentang dirinya Adek tuh seperti apa sih ketika masih kecil sampai sekarang tuh kayak gimana orangnya? Mulai dari kecil, saya dirawat oleh Mm-mm. dua orang tua saya. Orang tua saya mendidik saya dengan baik, mengajar saya cara ibadah, agama, tata krama. Terus Mm. kemudian SD saya sering membantu orang tua. Kemudian saya juga sering beribadah dengan orang tua di masjid. Mm-mm. Kemudian masuk SMP, sama saya kadang ikut les dijemput orang tua. Saya ikut les bimbel mata pelajaran di sekolah. Terus kadang juga olahraga sepak bola, kadang basket. Kemudian sejak SMA, saya belajar merokok dari teman-teman saya sering nongkrong kalau sampai Hmm. malam. Terus besoknya sampai saya nggak bisa masuk, terus kadang sering minuman keras Hmm. sampai nggak lulus sekolah, nggak lulus sekolah. Hmm. Berarti ketika SMA ini adik di sering bolos, terus juga banyak melakukan kenakalan remaja gitu ya. Dan itu adik dikeluarkan atau gimana berarti? Belum dikeluarkan sih Bu, tapi saya karena hampir hampir setahun nggak masuk, jadi Mm-mm. semangat saya udah hilang Bu. Udah nggak? Udah Oh, jadi oke, berarti emang berhenti karena kemauan sendiri ya. ya Oke. Orang tuanya tahu tentang itu, Pak. Adik. tahu.
Tahu. Hmm, kalau boleh tahu ketika di rumah hubungannya adik dengan orang tua itu kayak gimana ya? Saya dekatnya sama ibu sih, ibu saya. Hmm, Ayah, hmm, karena ayah sibuk kerja kadang sampai malam, jadi ketemu ayah kadang eh, cuma pagi, cuma siang. Selepas bekerja ayah juga kadang nangkring di angkringan. Jadi hmm. hmm, Oh ya. agak jarang komunikasi sama ayah. Oh, emang kayaknya kerjanya apa? Sampai jarang komunikasi gitu. Saya buruh kuli bangunan sih Bu, ikut proyek-proyek. Oh, kuliah. Hmm, kuliah bangunan. Oke. Kalau ibu kerjanya apa? Ibu jadi buruh tani serabutan. Oh, hmm, Terus kadang keren. kadang nyuci di rumah tangga, kadang kadang juga Hmm, serabutan lah Bu. Ada yang nyuruh apa dikerjain, nyuruh ini dikerjain. oke. Eh, tadi kan adik bilang dekatnya sama ibu ya. Ya, Hmm. Nah, eh, ketika di adik tadi nggak masuk sekolah selama 1 tahun itu dan banyak melakukan kenakalan remaja itu ibu tahu gitu tentang apa yang adik lakukan kayak gitu. tahu, Tahu. Terus ibu tahu. kayak gimana menghadapi adik atau merespon? Ya dulu sih sama Bu, marah-marah juga kadang sering Hmm. kasih tahu. Sekarang karena udah kayak males Bu, Hmm. jadi ya dibiarin. Mungkin nggak didengerin, jadi udah ngebiarin aja gitu ya. Ya, Hmm, oke. Kalau sama bapak emang benar-benar jarang berkomunikasi atau gimana? masalah nggak ada sih Bu. Cuma ya karena bapak sibuk, terus kadang saya komunikasi kalau minta apa, minta uang, ada urusan-urusan apa di lingkungan baru saya komunikasi sama ayah. Hmm, tapi bapak sendiri tahu kalau misalkan adik selama di SMA itu seperti itu kelakuannya. Tahu, tahu. Tahu. Responnya marah juga kah? Atau Marah ya, awal-awal nggak marah. peduli juga? Hmm, Sekarang udah udah nggak begitu ngepeduliin gitu ya? ya udah Hmm, dikasih tahu oke. lagi. Hmm, oke. Kalau di rumah memang cuma adik sendiri atau ada saudara yang lain? Ada saudara, saya Hmm, punya adik dua orang, laki-laki, laki-laki perempuan? dan Hmm. perempuan. Oh, oke. Berarti adik Rizal ini anak pertama ya? Iya, anak pertama. Hmm, oke. Kalau sama saudaranya adik yang lain, gimana hubungannya? Dekat juga kah atau seperti apa? Bilang dekat ya dekat sih, tapi kalau Hmm? bilang jauh juga enggak. Ya normal lah Bu, biasa. Oh, biasa aja. Hmm. Paling dekat sama siapa di antara dua adiknya? Yang laki-laki atau yang perempuan? Hmm. Atau sama aja? Sama, sama Bu, sama-sama dekat. Oh, sama aja. Oke. Hmm, iya dari SD adik selalu bantu orang tua, rajin ibadah, terus SMP juga masih bagus ikut les, olahraga gitu. Gini, saya tanya, di lingkungannya adik itu adik bergaulnya sama teman-teman yang seperti apa gitu? Saya Mm-mm. sering bergaul sih Bu di rumah. Kadang siang, ya sampai malam. Teman-temannya Mm-mm. ya teman saya ada yang masih sekolah, ada beberapa yang Mm-mm. nggak sekolah lagi, sama kayak saya. Hmm. Sering ngumpul gitu ya berarti Sering, hampir sering. Kadang sore setiap. ngumpul di mana di Tugu, terus sepak bola, setelah main bola Mm-mm. pulang, terus malamnya nongkrong lagi. Nongkrong di mana? Kadang di Tugu sih Bu, di pertigaan, ada pertigaan desa. Biasanya ngapain tuh nongkrongnya?
nyanyi-nyanyi gitu, cerita atau gimana? Kadang ya macam-macam Bu, yang ngopi sambil merokok, terus kadang kemana gitu motoran, Hmm, motoran sampai mana sampai sampai mana. sampai jam berapa biasanya tuh? Kadang jam 10, jam 12, 11, jam 1, jam 2 Oh, gitu. oh sampai jam 1 jam 2 ya? Iya Bu. Itu orang tua gimana itu? Pas kamu pulang apa nggak ditegur apa gimana? Enggak, sekarang nggak pernah sih Bu. Oh, udah dibebaskan gitu ya Bebas ya. sama orang tua. Oke. Terus selain sering nongkrong sama teman-temannya gitu, sehari-hari apalagi yang kamu lakuin di sana di rumah? Kadang kalau ibu punya kerjaan agak banyak, saya membantu, saya akan apa bawa-bawa padi, kalau kalau banyak Hmm, banyaknya kerjaannya saya bantu. bantu Terus ibu ya berarti. kalau nggak ada kerjaan ya tidur, Hmm, tidur di rumah aja, nunggu teman-teman jam nongkrong keluar. oke, baik. Terus dari yang sudah saya tanyakan itu, eh, saya juga pengen tahu nih gimana awal mulanya kamu bisa terlibat gitu sama tindakan pidana pencurian yang sekarang sedang ditangani ini. Awalnya cuma nongkrong biasa, terus tiba-tiba ajak motoran lah ke daerah sana, ke barat. Mm-mm, Terus tiba-tiba temen ngelihat ada rumah yang kayak kosong, mm. tinggal penghuninya kemana, pulang kampung atau kemana. Terus, Terus dilihatlah ada sepeda motor di luar, kayak ngadu mm-mm, gitu. mm-mm. Terus, Jadi ya, teman ngajak ngajak bawa motor tersebut, dan saya jadi ikut Bu, ya terpaksa. oh terpaksa, berarti ada pemaksaan di situ ya? Eh, Pemaksaan secara omongan sih nggak ada, cuma Mm-mm, kejadian yang mengharuskan saya ikut. Kalau nggak ikut ya saya mikir gimana mm-mm. saya pulang, Oh, berarti tapi ada emang, malam-malam kan nggak mungkin. mm-mm. Emang berarti ikutnya itu karena bingung nanti pulangnya Terjebak kan, gimana gitu ya. saya dengan Mm. terjebak keadaan. Mau terjebak keadaan ya. Terus gimana caranya bawa motor yang satunya? Kamu apain itu? Temen sih, temen yang bawa motor tersebut, motor orang tersebut, motor curi ini, saya yang bawa Mm-mm. motor, motor saya. Mm-mm. Saya dorong pakai kaki. Akhirnya bisa ketangkep itu gimana ceritanya? Pertama Mm-mm. teman saya sih mau jual di online sih, jual di Mm. Facebook. Tiba-tiba ada polisi yang pura-pura nanya, nawar-nawar di ini harga berapa, terus ada suratnya apa enggak. Tiba-tiba minta ketemuan, ditangkaplah teman saya. Saya sedang tidur siang, tiba-tiba ditangkap polisi. Berarti yang berinisiatif menjual di Facebook itu temennya ya, Dik? Iya Bu, Hmm. Terus karena memang kalian melakukan pencuriannya berdua, jadi kamu yang ikut keseret juga. iya ikut juga. Ketika kamu ditangkap itu gimana tuh keadaannya di situ? Kaget sih Bu, takut. Terus ya saya Takut. ikut aja ke polisi. Nyesal sih Bu, nyesal ikut ajakan teman saya yang kurang baik, melanggar hukum. Bagus, kamu sudah sadar kalau apa yang sebenarnya kamu lakukan itu emang salah. Baik, mas yang sudah saya buat akan dibawa untuk dilanjutkan ke persidangan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya, Makasih Bu, Ade Rizal. ya Ya, makasih Bu.